billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah, masyaallah, alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di Islami Tinda. Jamaah Islami Tinda yang ada di rumah, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, masya Allah. Mudah-mudahan yang di rumah yang lagi nonton Islami Tinda ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya Rabbal alamin. Nah, sebelum kita bahas tema kita pagi hari ini, saya mau ajak dulu nih ya, jamaah Islami Tinda menyaksikan sebuah video tayangan kita tentang nenek-nenek yang dikira masih muda. Hah, emang bisa? Coba kita nonton aja. Ini dia tayangannya. Nah gitu jamaah ya, walaupun nenek-nenek tapi tetap kelihatan muda, nenek-nenek tapi tetap kelihatan muda. Kayak kakek. Ini masya Allah ya. Kayak kakek Ya, mana kalau nenek? di Makassar kan nggak ada kayak kakek Nggak kan? ada. Nenek-nenek semua kan? Semua. Iya masya Ente Allah. kenapa tangannya ke sono? Enggak, saya nggak Itu kesana, jadi cuma masalah. lagi ingat ada AC sebelah sana bikin seger gitu loh. Nah buat jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah, masya Allah, mau nggak nih walaupun di usia yang sudah umur tapi masih kelihatan muda. Kalau gitu langsung aja kita bahas tema kita pagi hari ini. Awet muda di usia senja. Alhamdulillah. Sekali lagi ya, awet muda di usia senja. Aduh, ini kita bahas satu-satu nih buat jamaah Islami Tinda yang ada di rumah nih, masya Allah. Pernah gak zaman dulu ya ngelihat mungkin orang tua kita yang katanya itu percaya dengan mistis, katanya mandi kembang itu ya, mandi kembang itu katanya bisa bikin awet muda. Pertanyaannya, Bib, bagaimana hukumnya nih? Mandi kembang tengah malam. Mandi kembang, ya itu lagunya ya kan. Iya, mandi kembang ini terus dia ini biar pengennya gara-gara mandi kembang ini tetap jadi kelihatan awet muda gitu. Itu boleh gak sih kayak gitu model-modelannya? Boleh. Boleh? Boleh. Masa? Terus gak dijelasin nih, begini doang? Penjelasannya dong, Bib. Jangan cuma ngomong boleh doang, Kalau Bib. cuma mandi kembang aja boleh. Oh gitu, yang gak boleh? Ya, Jelasin. boleh. Afwan Mas Fadli. Silakan, Ustaz Bib. Maulana, Tafadhal, Bib. Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah pada pagi hari ini penonton di rumah udah duduk manis untuk menyaksikan Islam itu indah. Insya Allah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita. Bisa diamalkan untuk dirinya, suaminya, istrinya, anak-anaknya. Insya Allah penuh dengan keberkahan. Amin. Dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Boleh gak sih kita nih mandi kembang? Ya kan? Agar apa? Agar kelihatan awet muda gitu. Kalau cuman ya kan, dia mandi dengan menggunakan kembang, rempah-rempah dan lain sebagainya untuk menyehatkan badannya, nggak jadi masalah. Bismillah, ya kan? Mau malam hari, mau siang hari, mau pagi hari, nggak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah ketika seseorang dia menggunakan sesuatu untuk mengikrarkan atau untuk menjampe-jampe atau untuk memantra-mantra dengan menyebut nama selain daripada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan segala sesuatunya, wah saya kalau mau pakai ini jadi pengasihan, ya kan? Jadi lebih begini, dan dia menggunakan dengan cara yang tidak ma'ruf, maka inilah adalah yang tidak dibenarkan oleh syariat agama. Oleh karena itu, segala sesuatu yang didasari dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan berharap akan keberkahan dan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala, diperbolehkan. Misalkan kalau mau ngaca ya kan, biar ganteng nih ada ibu-ibu pakai bedak ya kan. Oh, ibu ganteng sih, ibu biar cantik. Salah, ibu biar cantik. Ibu-ibu biar cantik atau anak muda biar ganteng, biar keren, anak remaja biar kelihatan manis ya kan, biar kelihatan enak dipandang. Ada doanya ketika ngaca dan itu diajarkan dan dilakukan oleh para siapa? Para orang-orang yang mengerti dan memahami aturannya Allah Subhanahu wa taala. Masuk kamar mandi ada aturannya, ada bacaannya, keluar kamar mandi ada bacaannya, ngaca ada bacaannya, pakai baju ada bacaannya. Segala sesuatu ada bacaan yang di dalamnya adalah mengandung daripada mengikuti syariat agama. Ketika segala sesuatu yang tidak dibaca dengan misalkan, wah saya dengan nama itu, dengan nama ini ya, atau nama sesuatu benda, nama pohon, atau nama apapun, dia pakai sesuatunya, maka ini yang tidak diperbolehkan. Misalkan contoh, dia pakai nama Ajub Jub misalkan gitu kan. Ajub Jub tahu lah. Misalkan, wah dengan nama itu saya jadi kelihatan gagah, kelihatan keren, itu nggak boleh. Atau pakai nama sesuatu yang misalkan sesembahan. Kalau zaman dulu kan pakai nama Lata, Uzza dan lain sebagainya.
nama berhala ini itu agar mempunyai kekuatan, ini yang tidak dibenarkan. Mandi misalkan dengan keberkahan ini malam, ya kan? Karena malam ini adalah malam mandiin keris, mandiin ini, mandiin itu, mandiin segala sesuatu yang di luar syariat agama. Akhirnya dia mandi dengan kembang atau apapun, ini yang tidak dibenarkan. Mandi yang benar, mandi yang baik, mandi yang bagus adalah mandi yang disyariatkan oleh agama. Mandi yang diperbolehkan, mandi sholat Jumat, itu kan ada keberkahan di dalamnya. Mandi hadas besar, ada keberkahan di dalamnya. Mandi setelah haid ataupun nifas, ada keberkahan di dalamnya. Mandi yang disunahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW mendatangkan pahala yang besar. Tapi kalau mandi pakai kembang dengan syariat agama, dia bismillah, la haula wala quwata, diperbolehkan. Masya Allah. Jadi boleh-boleh aja. Boleh ya, aja. mandi Karena kembang. Asal nggak ada mandi kembang itu pakai- bagaikan pengganti daripada sabun di zaman dulu. Oh, benar. Karena kan harumnya. Wangi jadinya ya. Tapi kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Ustadz Maulana nih hobi banget yang namanya puasa sunnah. Ini Masya Allah luar biasa. Masya Allah. Hampir kita ketemu lagi puasa, diajak makan lagi puasa. Ini katanya Puasa mulu. Tahan nafsu. Oh, enggak ya. Salah satunya. Sama mungkin ada yang bilang juga kalau banyak memperbanyak puasa katanya itu bisa jadi awet muda. Ya. Nah, Ustadz Maulana nih awet tua dari dulu begini. Awet muda. Dari dulu udah tua. Tapi bener nggak? Boleh nggak nih kalau seandainya kita berniat seandainya berpuasa sunnah atau Biar cantik, berpuasa, kok salah, biar biar ganteng. awet muda, biar awet ganteng. muda. So apa niatnya jadi begitu? Jadi puasa sunnah karena pengen awet muda. Boleh nggak? Boleh nggak itu orang berpuasa sunnah supaya dia awet muda? Boleh nggak? Boleh nggak? Ayo kita lihat. Oke, Mau lihat? Nggak lihat, jelasin aja. Saya jelasin. denger aja, nggak usah dilihat gimana. Izin Iya, Habib iya. dong Sasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita, Masya Allah, Tabarakallah. 22 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Semoga kita mendapatkan keberkahan 5 bulan 8 hari lagi menuju bulan suci Ramadan. Amin. Ayo mempersiapkan diri. Dan berarti kita akan masuk bulan Ramadan. Di dalam berpuasa itu, apakah berpuasa itu bisa membuat apa? Membuat muda. orang awet muda. Iya. Masya Allah. Ada 3 penyebab orang yang berpuasa itu bisa menyebabkan dia awet muda. Kenapa bisa? Karena menenangkan. Dengan berpuasa dia jadi tenang. Tidak terlalu banyak aktivitas. Tidak terlalu dalam artian tidak ada keinginan untuk melakukan dosa. Ketika orang berpuasa membuat dia tenang, mengawasi dirinya sehingga tidak ada keinginan untuk melakukan maksiat, tidak ada keinginan untuk melakukan dosa, dan itulah yang menyebabkan dirinya awet muda. Karena berpuasa. Bukankah orang berpuasa sementara mengendalikan dirinya? Bukankah orang berpuasa mengendalikan nafsunya? Bukankah orang yang berpuasa itu menahan amarahnya? Dengan amarah menyebabkan orang bisa jadi tua. Karena kenapa? Maaf, astagfirullahaladzim. Membuat wajahnya kelihatan tua karena disebabkan amarahnya yang menyebabkan putusnya urat-urat yang ada di wajahnya. Sementara orang-orang yang berpuasa itu membuat dirinya makin tenang. Kemudian yang berikutnya, kenapa orang berpuasa itu bisa menyebabkan dirinya awet muda? Karena disebabkan mengistirahatkan dirinya. Orang yang berpuasa, Masya Allah, Tabarakallah. Ini mohon maaf ya, dalam kitab Tibbun Nabawi, perut itu, lambung itu adalah perwakilan wajah adalah lambung. Kaitannya wajah dengan lambung. Mohon maaf, jikalau kotor wajahnya berarti lambungnya ada masalah. Jadi harus dibersihkan. Dan ketika dibersihkan lambung itu lewat berpuasa, maka membuat wajahnya jadi cerah. Sekali lagi, wajah jadi cerah, simbol bahwa perut itu, lambung itu lagi bersih. Makanya, Masya Allah, Tabarakallah, dengan berpuasa selama 13 jam, 12 jam sampai 13 jam menyebabkan perut ini jadi bersih. Dan yang ketiga, Fikasi. mendetoksifikasi. Detoksifikasi. Ya. Apa artinya? Pembersihan pada diri. Mendetek ada penyakit, memang ada
penyakit yang hanya bisa disembuhkan lewat jalur berpuasa. Masya Allah. Bahkan dokter menganjurkan berpuasa dulu Sebelum operasi. sebelum operasi. Nah, itu luar biasa. Supaya pembersihannya dari tadi, pembersihan dari lambung, pembersihan dari penyakit. Nah, pertanyaan dari Mas Fadli sebelum saya selesaikan, boleh nggak orang berpuasa dengan niat supaya awet muda? Jawabannya innamal a'malu binniyat. Semua amal tergantung dari niatnya. Engkau tidak dapat pahala, tapi dapatnya awet muda. Oh, tapi yang sayang. paling bagus, niatkan berpuasa, awet mudanya yang didapat juga. Oh, jadi tetap- Siapa yang berniat untuk akhirat, dunia akan ikut. Tapi siapa yang berniat tentang dunia, maka akhirat tidak ikut. Oh, tuh jamaah. Jadi kalau misalnya mau puasa, niatnya niat karena Allah aja. Bonusnya awet muda. Bonusnya sehat. Kan Iya. alhamdulillah Masya Allah Ustadz Maulana udah puasa, Udah puasa. ganteng, keren. Ya kan? Sayangnya duda. Bukan. Beli, Jahat banget. tak dulu. Ada pantun, ada pantun. Apa pantun, apa? Beli duren, ngeluarin duit dari saku. Cakep. Ya. Ada duda keren, Duda tapi keren. nggak laku-laku. Jangan gitu. Bukan Ntar juga- laku-laku, Abi. Tapi mohon maaf, bagaimana Sasol kata-katanya kemarin? Sampaikan kata-katanya itu. Gak apa-apa terlambat, asal langsung 4. Wih, sombong sekali tuh. Kita lanjut lagi, makasih banyak Ustadz Maulana penjelasannya. Jamaah. Yeay. Nah nih tips yang berikutnya nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Katanya saya pernah dengar juga ya. Kalau mau awet muda di usia yang senja, itu ada caranya yang berikutnya. Tangannya jangan kesana mulu ah. Iya, ada AC maksudnya. Ya Allah, sebelah sini sih sebenarnya. Ya, soalnya saya sudah hampir 50. Iya, udah bener-bener dia juga ngakuin kok saya udah mulai senja. Terus kita lanjut nih. Katanya kita harus bersilaturahmi. Masya Allah. Ketemu saudara, ngumpul. Tapi bagaimana kalau makin usianya senja, itu makin mager. Nggak mau ngapa-ngapain. Enggak, di rumah aja. Capek jalannya jauh gitu. Nah itu bagaimana Sakit Ustadz lututnya Syah? gitu ya. Ada yang begitu. Iya. Boleh nggak tuh kayak gitu? Mohon izin. Usman, Ustadz Maulana, Mas Fadli, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah betul dengan bersilaturahim salah satu menjadi obat awet muda saat usia sudah senja? Lalu bagaimana dengan orang-orang yang ternyata semakin senja usianya, semakin ingin berada di dalam rumahnya, ingin memperbanyak ibadah aja, zikir aja dalam rumahnya? Apa sih hikmah daripada bersilaturahim ini? Yang pertama tentu saja ketika kita bersilaturahim, kita sedang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis baginda Nabi SAW bersabda, siapa yang taat, siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka hendaklah ia bersilaturahim, hendaklah ia menyambung silaturahim. Berarti yang pertama hikmah daripada silaturahim adalah menyambungkan hubungan dengan sanak saudara, dengan kerabat, berarti sedang taat kepada Allah dan Rasulnya. Bukankah bentuk ketaatan ini adalah pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, memang perintah dalam Al-Qur'an, ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bil walidaini ihsanan wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. Memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita menyembah Allah, berbuat baik terhadap orang tua, berlaku ihsan terhadap kedua orang tua, dan menyambung silaturahim, baik tetangga yang dekat ataupun tetangga yang jauh, berbuat baik terhadap mereka. Maka seseorang sedang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, lalu apa hubungannya Ustadz dengan obat awet muda di usia senja? Ternyata silaturahim, rahim itu adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang yang menyambung dengan rahim alias menyambung dengan Allah yang Maha Rahim,
sedang menyambung dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah katakan, aku memberikan mereka rahmatku. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan, rahmat Allah itu banyak sekali bentuknya. Di antaranya adalah kesehatan, di antaranya adalah wajah yang bercahaya mungkin, di antaranya adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di luar nalar manusia. Tapi jangan kita katakan, banyak kok orang rajin silaturahim tapi kelihatan tua, makin silaturahim makin kelihatan tua. Mungkin dari luar kelihatan tua, tapi semangatnya adalah semangat yang muda. Betapa banyak kita lihat orang yang kesulitan berjalan, namun justru dia yang rajin ke masjid, bersilaturahim di masjid. Betapa banyak kita lihat, mungkin kelihatan dari luar, dia udah tua, kelihatan kasihannya, udah tua banget kelihatannya, tapi justru dia yang rajin untuk mengunjungi saudaranya. Kenapa? Dari luar kelihatan tua, tapi yang di dalam ini semangatnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Silaturahim. Tubuh boleh tua, tapi jiwa masih muda. Masya Allah. Jadi dia akui kalau tubuhnya udah tua. Kalau saya enggak, tubuh tetap muda, jiwa juga tetap muda. Itu beda kita prinsipnya nih. Ya, ada pertanyaan yang berikut ini, bagus nih ya. Ada pertanyaan dari Instagram nih Ustaz Maulana. Dari @hatikita1. Wih. Assalamualaikum. Wah, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya alhamdulillah awet muda. Soalnya saya sering lihat anak muda bawaannya pengen ngaca aja ke mereka, Ustaz. Wih. itu gue banget. Kalau gitu berarti saya sebentar. Saya mau cari anak muda dulu di depan. Saya mau berkaca biar saya tetap muda. Ya udah, yang jamaah di rumah jangan kemana-mana ya. Jamaah dia mengaku dirinya tua. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Ente ngeliat saya mau aneh. cari di depan dulu. Ente ngeliat Udah aneh. tua juga ya.